ketika, maaf nih, akhi, saudaraku ya kan, saya panggil akhi dulu, ya kan. Kalau kita udah Anda udah syahadat, berarti kita udah bersama-sama, udah satu tubuh. Nah itu persoalannya ya. Ketika dikatakan dalam Islam, kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu antara satu mukmin dengan mukmin lainnya. Maka masuk dulu ke dalam pintu itu, setelah satu, apapun sisa perjuangannya kita perjuangkan bersama. Mengenai hal-hal lainnya kita diskusikan bersama. Saya juga bersedia kok. Nanti Abuya sama saya ini WA. Iya, bahkan begini Pak Dokter, izin sebentar ya, sebelum dilanjutkan, ini Mbak Ayu masih monitor, Mbak Ayu monitor, saudariku. Ukti di bawah dulu ya Mbak ya, Pak Desugi mau naik bentar ya. Terima kasih Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bundaku sehat. Waalaikumsalam. Salam. Punten. Iya. Izin Bunda sebentar, saya sapa dulu Pak Desugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan begini ya guru-guru semua, Ikhwan Billah, bahkan Pak Bang Dewa ini ya Pak Penyesat, beliau bertanya, Buya, biaya untuk sunat mahal enggak ya? Karena mungkin beliau nanti setelah bersyahadat atau anak-anaknya mau disunat. Kata saya begini, ya jangan memikirkan itu dulu, kata saya. Udah, yang pokoknya dulu bersyahadat dulu. Allah akan memberi jalan. Lihatlah saudara-saudara muslim, kata saya, hatinya itu lembut. Meskipun kita tidak minta, ketika ada saudaranya yang kesusahan, apalagi seorang mu'alaf, akan banyak yang bantu, kata saya. Bahkan beliau ini ketika anaknya lagi sakit, tidak ada satupun dari gereja yang menjenguknya, tapi yang menjenguk malah saudara muslim, karena beliau dekat dengan masjid. Saudara muslim itu menjenguk anaknya, maka di sanalah mungkin mulai tersentuh hatinya itulah, masya Allah. Masya Allah. Silakan mungkin dari yang lain, silakan. Ya, punten. Pertama, salam penuh kasih, salam Ar-Rahmanir-Rahim dari kalimah Bismillahirrahmanirrahim untuk Abangda Dewa. Teman-teman, hayya naqulul haq. Mari kita berkata yang benar, bahwa dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang dengan gelaran yang buruk. Maka kita harus berhenti manggil beliau dengan sang penyesat. Na'udzubillah. Berhenti. Dolalah. Saya hanya mau bicara 1 menit saja. Berhenti memanggil abang ini dengan sang penyesat. Abang berhenti memakai istilah sang penyesat. Mengapa? Karena nama itu mengandung tafa'ul. Itu dipentingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memanggil dengan gelaran yang buruk. Jangan ada lagi yang memanggil beliau sang penyesat. Seandainya malaikat hari ini mengabulkan, maka beliau akan menjadi sang penyesat selamanya. Percuma disadatkan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hayya naqulul haq. Hayya naqulul haq. Intaha. Hindarkan. Memanggil dengan gelaran yang buruk. Apalagi gelar ini secara futuristik berpotensi untuk dia menjadi sesat selamanya. Stop. Gantinya adalah sang petunjuk. Mungkin sang petunjuk. Pencerah. Sang pencerah mungkin Bunda ya. Sang pencerah barangkali lebih mantap. Sang pencerah atau sang pewarna. Mungkin kalau pencerah terlalu berat, petunjuk terlalu berat. Pewarna. Memberi warna untuk keluarganya. Memberi warna untuk lingkungannya. Warna apa? Warna kebenaran. Jadi kita berhenti. Abang Dasang astagfirullah. Abang Dasang. Namanya Bang Dewa, bundaku. Bang Dewa namanya. Dewa. Bang Dewa. Jadi bismillah, Pak Desugi. Dulu Bunda pernah berjanji. Waktu itu suasananya tidak memungkinkan. Dan Bunda sudah bicara dengan Bunda Rahma. Jadi apa yang dulu Bunda janjikan itu, insya Allah akan Bunda salurkan kepada Bunda Rahma untuk mendukung program kita. Ketika Bang Zuma, ketika Unirifa, ketika kakak Nora Aritonang, itu
Bunda sudah bicara dengan Bunda Rahma. Bunda minta Bunda Rahma untuk DM hamba. Dan untuk kemarin sewaktu Abang Dadewa ini, anak beliau lagi sakit sehingga di tengah perbincangan beliau mundur, itu hati saya terdetak. Terdetaknya adalah insya Allah Abuya Strong dari hamba Allah di Amerika $100 untuk Abang Dadewa. Masya Allah. Masya Allah. Amin, amin, Masya Allah. Itu saja kepada AA Dewa. AA tidak usah khawatir. Bang Dadewa bisa open cam, silahkan dibuka kameranya. Bang Da, silakan. Biar enak, biar lebih akrab kita, biar lebih enak. Sebentar Bunda, dipertegas tadi ada apa gitu buat Bang Dewa tadi, ada $100 atau apa ini ya Bunda? Maksudnya apa ini? $100 untuk disumbangkan karena beliau kan memikirkan bagaimana biaya ini itu segala macam. Jadi ada sedikit. Insya Allah $100 Abang dapat $100 ya, Masya Allah, berkah Allah. Amin. Silakan dibuka kameranya dulu. Gimana Bang Dewa tadi ngomong apa, nggak kedengeran? Silakan. Mau pakai baju dulu katanya. Oh iya. Pak De Sugi Kristologi, penyarios kalian Bunda Rahma, ingkang menikah Master kendala. Bang. Terus insya Allah mangke tipun kalau tepelakan. Bunda ku izin sebentar, ini Bang Dewa mau berbicara. Silakan, gimana Bang Dewa? Saya pakai baju dulu sebentar Bang ya. Oh iya, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Kang Sugi, belum pun nyuruh sekalian akan kemarin di dalam live dengan Bang Handi Selebas selalu menceritakan bagaimana pengacara ini dan itu segala macam. Jadi Bunda teringat dulu kan pernah ada yang masih nyangkut dengan Kang Sugi. Bunda bilang kepada Bunda Rahma, insya Allah sekantenan kan di persoalan yang sedang dihadapi umat sekarang ini ada ala kadarnya gitu. Alhamdulillah. Ya, yang kemarin sudah digantikan dengan Kang Sugi, insya Allah ditunaikan. Kemarin sudah minta kepada Bunda Rahma supaya DM sehingga ada hal yang bisa segera direalisir begitu, insya Allah. Alhamdulillah. Ya Bunda, sebaiknya ke rekening yayasan aja. Untuk menghindari fitnah dan sebagainya, langsung ke rekening yayasan saja. Ya. Bunda dengan Bunda Rahma waktu itu, jadi Bunda Rahma sudah setuju dan nanti tinggal saling konfirmasi aja kan di hadapan umum, bisa saling dikonfirmasi. Dan yang kedua adalah ada mu'alaf yang sedang terkapar di Gorontalo. Bahkan dia menjadi sasaran. Tinggal sampai-sampai suaminya harus dipecat karena dia berkaitan dengan anaknya pun menjadi mu'alaf. Dia adalah keluarga pendeta. Untuk itu, mohon doa semuanya. Semoga kami mendapatkan sponsor untuk membawa keluarga mu'alaf ini ke Amerika. Takbir. Allahu Akbar. Hal-hal saya terangkan di sini. Hal-hal yang berkenaan dengan visanya. Artinya harus ada uang 5.000 sampai 10.000 US$. Itu antara 75 juta sampai 100 juta untuk diendapkan di rekeningnya. Kami akan upayakan cari pinjaman sehingga uang itu bisa dipinjamkan mengendap di rekeningnya selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, insya Allah baru bisa mengajukan visa ke kedutaan Ameponium, negara Ameponium, negara Amerini, ya tidak usah sebut nama. Negara Ameponium. Setelah 2 bulan uang mengendap. Bayangkan pengorbanan orang, uangnya mengendap 2 bulan. Kemudian bulan ketiga ia mengajukan, mudah-mudahan mohon doanya. Karena orang ini jadikan sasaran untuk dihancurkan masa depannya. Pekerjaan pun dia harus di PHK. Dia terancam. Tidak ada jalan. Selamatkan dia ke negara Ponium. Takbir. Allahu Akbar. Tidak ada jalan lagi. Dia terancam. Sudah sampai ke Kalimantan. Tahu-tahu suaminya di PHK. Sudah sampai ini. Wow, ini gak bisa. Sampai dia tidak punya
Air minumnya pun tidak ada. Minumnya tidak ada. Jangankan untuk makannya. Kemana kita kaum muslimin? Ayo, banyak gereja kosong. Biarkan para mu'alaf itu mengisi gereja-gereja kosong yang ditelantarkan orang. Takbir! Allahu Akbar. Orang ini, mu'alaf ini sampai pingsan karena tidak makan. Tidak ada air. Bahkan ketika mau buka kamera, lampunya pun padam. Baru padam. Ketika 5 menit sebelumnya, masih bisa buka kamera. Lalu 5 menit berikutnya, kok gelap? Tidak bisa dibuka kamera. Katanya apa? Tidak ada token listriknya. Masya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Omnya pendeta, 9 orang, 6 yang pendeta. Lalu abang kakak semuanya pendeta semua. Dan setiap ada jabatan, dia digosok-gosok, digoncang-goncang. Suaminya pun begitu. Masya Allah. Tidak ada lagi jalan, teman-teman. Jika ternyata Indonesia terlalu berbahaya untuknya, ayo langsung ke negara super power. Allahu Akbar. Abang-abang, rawe-rawe rantas malang-malang putung. Sekali bahaya mengancam. Umat Islam pantang ditakut-takuti, pantang digertak. Betul nggak Abang Da Falofo? Betul nggak Abang Da Muhammad? Abang Da Sugih Ketolong? Siap. Untuk digertak. Ayo, kalau kalian memang hebat, 10.000 gereja setiap tahun ditelantarkan. Tapi kalian sudah menghancurkan kehidupan saudara kami. Kurang ngajung kalian. Kurang ngajung. Kami tidak tinggal di. Teman-teman, insya Allah. Mohon doanya. Semoga dalam waktu 4-5 bulan ini, pengurusan segala sesuatunya. Dan mohon doa. Karena menembus visa negara ini tidak gampang. Kalau uangnya sudah ada. Lalu visanya itu loh Abang Da Muhammad. Bukankah Pamanda paham sekali masalah ini? Negara ini payah ditembus. Tapi mohon doa dari teman-teman semuanya. Sedulur semuanya. Semoga mereka yang kehidupannya sudah dihancurkan oleh keluarga-keluarga pendeta, kita selamatkan. Kita selamatkan. Buktikan. Semua ini bumi Allah luas. Saya akan upaya cari sponsor. Insya Allah. Sekarang ini sudah terkumpul ini. Dananya itu setengah dari biaya visa. Takbir. Allahu Akbar. Allah Akbar. Tinggal setengah lagi. Jadi sudah terkumpul. Biaya visa itu 100 juta. Jadi sudah dapat. Masya Allah. Subhanallah. Sudah dapat 50 juta. La ilaha illallah. Tinggal menunggu separuhnya lagi. Mohon doa. Hamba tidak punya apa-apa. Tapi lidah hamba dipercaya orang. Mudah-mudahan. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Demikian dulu dari hamba. Hormat untuk Abang Da semua. Dan ini ada Adinda sayang-sayang. Adinda Alfi. Masya Allah. Masya Allah. Abang Da Madu Kubah Hijau. Masya Allah. Hormat semuanya. Hadir Bun, hadir. Ya, jadi itulah. Saya tidak sanggup ada Muslim mu'alaf dihina. Bukan cuma dihina Kang Sugi. Dia dihancurkan kehidupannya. Makanan tidak punya. Ya lemaslah orang tidak ada makan. Minum air pun, air galon pun tak ada setetes pun. La ilaha illallah. Dalam bervideo konferensi tiba-tiba gelap. Suara tetap ada. Saya tanya, kenapa jadi gelap? Jawabannya, maaf Oma. Oma itu artinya nenek teman-teman ya. Maaf Oma, token listriknya habis. Subhanallah. Abang kita, Abang Dewa, apabila ada yang terjadi sekelumit, setitik kulit abang disentuh orang bang, sampaikan kepada kami. Kalau ada abang hendak dihancurkan, jangankan hendak dihancurkan, seujung kulit abang pun dicolek-colek orang tidak bertanggung jawab, sampaikan kepada kami, kepada Abang Falopo, Abang Da Muhammad kami.
Kang Sugi Kusologi, dan semua kita. Abang nama Kubah Hijau. Bukankah demikian Tuan host? Iya bundaku, beliau ada WA saya, katanya begini, Abang Da, kuota saya habis, katanya saya gini, saya balas, Bang Dewa, kalau belum siap berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat jangan dipaksakan, karena Islam itu tidak ada paksaan, karena kebenaran sudah ada di depan mata. Tetapi kalau Anda ingin bersyahadat, biar saya isikan kuota Anda. Jadi kembali lagi kepada hati dan akal sehat Anda. Saya sudah balas beliau. Lanjut. Masya Allah. Nah, itu aja nanti. Iya. Jeng Ayu Putri Sion, ini keluarga besar pendeta di Manado. Izin bundaku, beliau ada balas WA. Saya udah yakin dan mantap Bang Da. Kata saya kirim identitasnya. Lanjut Bunda. Masya Allah. Jeng Ayu Putri Sion, kiat. Abi mah tetiasa nyarioskeun nu namina. Kunaon? Kumargi, Abi menghormat kepada nu keluarga besar. Walaupun nu keluarga besar ia menghancurkan kehidupan seseorang mu'allaf. Teman-teman, ayo kita proses. Seandainya proses ini bisa kita bawa ke kedutaan, maka orang ini akan dapat ditarik dari Indonesia untuk kemari. Kenapa? Karena Indonesia sudah tidak aman untuk dirinya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kalau ada orang seperti ini, bawa bukti-buktinya, dibawa ke imigrasi, dibawa ke lembaga-lembaga lain, Departemen Kehakiman, maka saya bisa melaporkan beliau ini ke kedutaan negara ini. Dan keluarga ini akan dicabut dari Indonesia, didatangkan ke sini sebagai program asylum. Apa itu program asylum? Program yang diberikan oleh negara Amerika kepada orang-orang yang berada di bawah tekanan, yang kehidupannya terancam. Seluruh negara di dunia dapat mengikuti program asylum dari negara ini. Saya siap mau dikadukan untuk ambil program asylum, dengan catatan akan terbongkar semua jajaran keluarga pendeta yang jahat luar biasa. Jahat di Amerika. Saya katakan yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis bukan muslim, Bo. Diam aja kami. Nggak ngaruh. Ilmunya, bahasa Arabnya bagus, hadisnya bagus, dan dia mengajarkan Islam, mengajarkan Quran. Apa awak nak bilang, apa nak cakap? Dia pandai dan diakui oleh negara. Tak macam kalian sini. Awak buka Bible kalian ribut. Membukanya saja kalian ribut. Sementara kalian mengambil dari Al-Quran, kalian sebarkan, kalian masukkan ke dalam Bible, kalian sebarkan tanpa izin kami. Sejak kapan umat Kristen di Indonesia izin sama kami? Maka kata Allah, kata malaikat, kata kitab, kata Nabi, kata Rasul, tahirah, imamat. Emang dari mana? Dalam kekristenan ada buku ketiga, buku imamat. Bukan, Leviticus. Zaman Belanda ini diterjemahkan orang-orang suku Levi. Kenapa sekarang kalian pakai imamat? Rabbana, ini doa kemuliaan, doa suci. Ketika ada orang yang mengandung di sebuah keluarga, berdoalah keluarganya atau suaminya. Apa doanya? Waj'alna lil muttaqina. Sambung, teman-teman. Imama. Dan jadikanlah kami ya Allah, keturunan kami ini ya Allah, sebagai imamnya orang-orang bertakwa. Ternyata imam di Indonesia, imam para koruptor, juara koruptor di negara Indonesia, bukan dari mayoritas 600 triliun. Pemimpin orang-orang mata duitan 600 triliun. Zaman Bapak SBY. Coba, bahkan
orang-orang bukan muslim, orang-orang minoritas di negara Indonesia benar-benar menggerogoti negara ini sampai-sampai satu institusi kepolisian negara Republik Indonesia digoncang. What? Berhenti Anda. Selagi Anda mengimani Bible yang acak kadut, Bible yang berantakan, Bible yang mengganti-ganti Tuhan, maka Anda akan menjadi penghancur negara manapun. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Izin bundaku sebentar bundaku. Ikhwan Pillah, jangan sampai rungkad ya. Bantu di tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Akun besar saya kena banned seminggu ya, jangan sampai ini kena banned lagi. Aduh, ini saya punya akun cuma 2. Dan Pak Penyesat lagi kan, Bang Dewa. Bang Dewa sedang ini kuota. Tunggu sebentar ya, sedang tafaul ismun harus mengandung tafaul, mengandung doa, mengandung semangat. Itu syarat untuk meletakkan sebuah ismun, sebuah nama kepada keluarga kita, mengandung tafaul. Ya, Masya Allah. Jadi itulah teman-teman sedulur Abang Damadu, Pak De Sugi Kristologi, terus ponakan ganteng beriman Alfi, Masya Allah, dan Pamanda Muhammad Kamal, Abang Da Falofu, rekan seperjuangan semuanya. Itu yang hamba rasa dapat hamba sampaikan. Dan mangga si AA hostnya encan nge-DM ke bunda tuh, kami atas nge-DM akunnya ke banned, ganti akun lagi, jadi sudah lupa ini bunda. Dan sekaligus mohon kemaafan, ini Bunda Ustazah, mohon maaf jika ada yang banyak men-DM belum sempat dibalas karena akunnya itu terbanned, sehingga ya putus hubungan dengan akun itu. Tukar akun lain lagi, tapi insya Allah selagi masih mempunyai ingatan yang dikaruniai oleh Allah, selalu akan melihat notifikasi yang masuk, pesan-pesan yang masuk. Dan kepada teman-teman yang mengirimkan DM kepada saya, DM-nya itu tidak bisa dibalas, hanya untuk mencaci maki. Saya tanya, siapa pendeta Anda? Jawab. Sampai Anda begitu kepada saya, siapa guru Anda? Jawab. Adakah guru yang mengajarkan, apalagi mengajarkannya di rumah ibadah, bahwa Anda, kalau Anda tidak senang dengan seseorang, Anda caci maki orang itu dengan DM, tapi tutup pintu untuk membalas DM? Ini mental pengecut. Coba jawab, siapa pendeta Anda? Jawab. Siapa pendeta Anda yang mengajarkan demikian? Siapa? Sebelum dilanjut Bunda, jadi ini saya mau memberitahukan bahwa untuk urusan mu'alaf, ya, untuk urusan mu'alaf sebaiknya jangan terlalu gegabah kita harus cek dulu kebenarannya. Alhamdulillah untuk urusan mu'alaf seluruh Indonesia itu ada dari MA ya, ada dari MA. Ustadz Sugi, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya potong, mohon maaf. Ini Pak Penyesat, Bang Dewa mau naik, izin naik katanya. Cuman begini, tidak bisa dinaikin. Bang Dewa keluar dari komal saya dulu, nanti masuk lagi dan berikan permintaan. Tidak ada di kolom permintaan ya, dan saya sudah jambak pun tidak bisa gitu. Jadi keluar dulu, memang suka kayak gitu, keluar dulu nanti masuk lagi, nanti berikan permintaan lagi ya. Lanjut Ustadz, maaf lanjut. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk urusan mu'alaf, beliau itu sudah minta izin ke API agar beliau diberi tugas untuk mengurusi mu'alaf seluruh Indonesia. Ya, ini dari MA. Jadi kalau ada orang mu'alaf dimanapun dia, asal alamatnya jelas, nanti beliau akan menugaskan bawahannya yang di daerah untuk langsung datang ke tempat itu, langsung mengatasi masalah. Ya, jadi itu sudah ada bagiannya. Bunda kasih alamatnya yang jelas, yang lengkap. Mohon ini off the record. Karena ya itu di belakang lah ya. Mohon misalnya ada kasus yang terjadi di Gorontalo misalnya, asal jelas alamatnya langsung kita instruksikan kepada beliau, beliau akan langsung instruksikan kepada
anggotanya yang di bawah. Langsung datang di mana tempatnya. Begitu. Dan alhamdulillah sudah beberapa orang yang diatasi mengenai sunat dan sebagainya, beliau langsung mengambil tindakan. Begitu. Iya, iya. Abang Dewa. Ya ini selamat datang. Alhamdulillah benar tutup kameranya. Mangga. Masya Allah. Silakan Bang Dewa. Udah bisa open kamera. Silakan Abang Dah. Dan mungkin bisa diceritakan. Mungkin pastilah ada beberapa kendala ketika Anda ingin benar-benar ingin bersyahadat. Tapi saya sekali lagi mohon maaf, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi sebelum bersyahadat, yaitu mengirim identitas. Dan antum tadi Anda WA saya ada beberapa kendala sehingga Bang Dewa ini belum bisa mengirimkan identitas. Mungkin biar ada solusi dari guru-guru yang di atas. Silahkan Bang Dewa diceritakan dulu, silahkan Bang Dewa. Tidak usah lama-lama buka kameranya Bang Dewa, udah cukup aja. Dikhawatirkan ada pihak yang tidak ya, kami sudah melihat wajah Anda, nggak apa-apa. Kita masalah situasinya dalam tidak nyaman ya, nggak apa-apa. Tapi terima kasih kita sudah berkenalan langsung lihat wajahnya ya sedulur semua teman-teman ya. Iya. Silakan disampaikan Abang Dewa tanpa dibuka kamera karena kami sudah kenal dengan Anda. Buka mute-nya Bang Dewa, buka mute-nya silakan. Sekarang permasalahannya terlalu, mau saya jabarkan semuanya kan nggak mungkin. Ini antara pribadi, berat kadang-kadang, tapi gimana ya, semalam kan kumpul semuanya sampai jam 12 malam kumpul membahas itu. Orang tua saya, semua keluarga mereka, keluarga saya menentang. Nah, jadi data saya semua udah dihilangkan. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Anak saya juga ditahan sekarang. Innalillah. Nah, cuma yang besar tetap ikut saya, mereka menentang. Cuma yang saya sayangkan yang sekecil. Nah, saya tak mau terjadi hal-hal yang seperti kemarin lagi. Itu yang saya takutkan sekarang ini. Tapi kalau keyakinan saya tetap teguh. Oke, silakan. Mungkin kendala Bang Dewa belum bisa mengirimkan identitas. Karena saya ucapkan sekali lagi itu sangat penting untuk sertifikat mu'alaf dan API ya, Yayasan API akan memproses ketika memang sudah lengkap datanya, yaitu ya foto KTP saja. Apa mungkin kendalanya, silahkan Abang Dewa disampaikan, silahkan. Kalau kendala lain nggak ada. Kalau memang harus sekarang juga, saya udah siap. Bang Dewa sekarang sudah siap bersyahadat. Yakin saya siap. Masya Allah. Tapi begini Bang Dewa, mungkin silahkan sama Ustadz Sugi tentang data-data dulu. Ustadz ditanya, silahkan Fadol. Ade. Kalau masalah data nanti Bang saya kirim di WA aja ya. Iya, memang di WA. Kalau data di WA nanti ke saya langsung. Kan nomor WA saya ada sama Bang Abu ya kan? Iya, benar, aman Bang Dewa, aman. Ya, memang begini ya, untuk bisa mendapatkan sertifikat dari API ya kita harus lengkap. Karena itu nanti akan digunakan untuk pengurusan KTP begitu. Terus selain KTP, ya, itu juga tanda tangan di atas kertas putih. Ya, nanti difoto, dikirim. Kalau nggak ada KTP, ada kayaknya nggak tahu lah Bang. Yang kemarin ada fotokopi KTP-nya. Kakak boleh Bang, kakak boleh Bang. Kalau ada kakak hilang semua Bang, sama sekalian dengan anak saya yang ditahan. Kakak hilang ya. Bukan hilang. Kalau boleh tahu, Bang, tolong dijabri ke Buya Strong alamat lengkap supaya nanti ada petugas datang ke sana ya. Biasanya itu dari
dari kejaksaan ya, dari kejaksaan atau ya betul dari kejaksaan yang diutus dari mahkamah MA lah, dari MA akan datang ke tempat Anda kalau betul alamatnya lengkap begitu. Nanti akan diurus. Ya insya Allah. Karena belum ada data ya tetap kita syahadatkan, cuma nanti setelah ada data baru kita bikinkan sertifikat begitu. Kalau data kayaknya fotokopi kemarin ada sih, cuma nggak tahu tak kemana. Coba nanti saya cariin lagi Bang ya. Nanti biar boleh. Iya. Boleh, untuk saat ini kita syahadatkan nggak apa-apa karena sudah memenuhi syarat yaitu open camp. Bahkan kalau nggak mau open camp sekalipun ya kan kita syahadatkan, ngapain? Tetap kita syahadatkan, cuma ya Api nggak tanggung jawab karena kan nggak ada KTP-nya dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar minta disyahadatkan, kita syahadatkan, nggak boleh kita tunda-tunda begitu. Untuk gugurkan tanggung jawab kita juga. Iya betul. Tapi nanti mohon kerjasamanya ya, Bang siapa? Bang Dewa tadi ya? Siap Bang, siap. Saya agak sering Dinda Alfi, saya agak sering video callan dengan beliau dan beliau mungkin tanya-tanya sedikit tentang masalah keislaman dan lain kendala-kendala yang beliau hadapi. Jadi intinya begini Bang Dadewa ya, nanti tinggal kirim saja sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sugi, alamat lengkap. Nanti Anda akan sangat diperhatikan oleh saudara-saudara Muslim. Dan kalau ada fotokopi KTP, kalau kakak dan lain identitas lah intinya, itu akan lebih enak biar diproses untuk sertifikat mualafnya ya Bang Dewa ya. Ya, gimana Bang Dewa, sudah siap disyahadatkan? Siap Bang, siap. Open camp Bang, biar disyahadatkan sama Abu ya. Nanti bincang-bincang kita lanjut setelah syahadat aja. Ini Komal izin Alfi record ya untuk dokumentasi yayasan. Ya, ini pun lagi kok Bang Alfi, sedang saya live-kan di YouTube nih. Siap Ustaz. Oke, begini saja para guru semuanya, masya Allah. Di sini guru-guru saya yang hadir. Silakan dibuka camnya Bang. Camnya dibuka Bang. Kameranya dibuka saja, Abang enggak? Dibuka kameranya Bang. Iya. Guru-guru saya di sini luar biasa, masya Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat, mungkin untuk proses syahadat saya serahkan ke yang lebih sepuh dari saya dan guru saya, yaitu Bang, maaf dulu sebentar. Bang, saya potong dulu sebentar ya Bang. Nah, kan saya udah open cam tadi sebentar, ya kan. Ini mengandung privasi juga Bang. Nanti makin parah nanti urusan saya, anak saya yang jadi terlibat Bang, itunya maksud saya. Gini Bang Dewa, syahadat itu tidak lama. Jadi nanti Anda open cam ketika bersyahadat saja. Siap Bang, siap. Dan begini Ustadz Sugi, Guru Zuma ada nge-WA. Gimana ini? Beliau mungkin mau masuk tapi 10 menitan lagi, gimana Ustadz Sugi? Kita tunggu. Ya mungkin ditunggu aja, ditutup aja dulu kameranya Bang. Ditutup dulu kamera. Tutup dulu Bang Dewa ditutup dulu saudaraku. Kita berbincang-bincang dulu aja, silahkan mungkin dari guru-guru silahkan berbincang-bincang dulu aja. Coba Akhi Dewa itu ya tanya-tanya banyak saudara-saudara kita di situ ya. Tanya-tanya apa yang kepingin diketahui tentang Islam untuk meneguhkan ya. Lalu menambah pengetahuan itu adalah ciri-ciri orang yang berkeinginan pada Islam. Saya udah selama 3 bulan ini memang saya udah mempelajarinya dari awal. Masya Allah. Kan saya udah pernah bilang sama Buya dalam 3 bulan ini segala yang diharamkan dalam agama Islam udah saya nggak pernah makan lagi. Ya. Bagus. Dalam 3 bulan ini dari pihak musola juga udah membimbing sedikit-sedikit, membantu. Itu ada Ustadz Imul yang sering datang ke rumah. Bagus. Dari pihak musola. Setiap ada masalah saya ke situ, interaksi sama dia. Baik.
Ya, gimana? Saya pun tak bisa berkata lebih banyak lagi. Ini soalnya menyangkut anak saya yang paling besar juga, ya kan? Baik, baik. Nah, Anak yang paling besar itu yang kemarin sakit yang kejang itu? bukan, itu yang paling kecil. Ada yang nomor pertama. Oh itu 13 tahun ya, yang paling kecil itu 13 tahun usianya? Iya, dia 13 tahun. Oh, 13 Itu yang tahun. ya, 14 Pak. Aslinya 14 tahun dah. Afwan, 14 izin ya? 3 detik aja. Buya kasih Alfi akses moderator Buya biar langsung tangkap Bang Suma kalau Iya, lewat Alfi, nanti. iya, Ya, De Alpi dan gini Ikhwan Pillah ini jangan sampai rungkat, dia bantu di tap-tap. Saya mohon Ikhwan Pillah ya, bantu di tap-tap layarnya biar Kasih kuat. akses aman. moderator. Aman, Adindal aman. Lanjut. Ya, jadi kalau memang sudah tidak ada sesuatu yang terlalu berarti ya, sambil kita nunggu-nunggu datangnya Akhi Juma ya kan, ada keberkahan kalau beliau yang melakukan syahadah ya. Keberkahan itu bukan berarti kita mengagungkan secara kultus individu, tapi di dalam Islam itu bukan orang yang muda atau yang tua yang dinilai punya derajat yang lebih baik, tapi orang-orang yang lebih bermujahadah. Mujahadah itu apa artinya? Orang-orang yang lebih banyak berkorban untuk kepentingan agama. Jadi di antara kita-kita ini kita ngertilah orang-orang yang udah lebih dahulu ya menjadi dai di dalam room-room lintas agama, baik dimulai dari Zoom, dari YouTube dan sebagainya. Maka itu kita menghormati beliau, dan untuk itu kita tunggu tak apa 10 menit itu tak lama ya dibanding keberkahannya ya. Dari Facebook Bang, bukan dari Zoom. Betul. Zoom itu baru kemarin sore. Dari Facebook ya, dari Facebook. Saya tahu Saya- 2000 berapa Pak Desugi? 2008 ya Pak Desugi. ya, saya itu berarti lebih ketinggalan zaman lagi Pak Desuki. Saya tahu dari apa? Dari Zoom. Sorry. Saya tahunya dari Zoom ya. Sorry. Nggak apa-apa ya. Saya bersama Hizuma itu dari 2009 sampai 2016 itu ada WA, baru kita pindah ke WA. 2020 ada Zoom, baru kita pindah ke Zoom. 2022 ada TikTok, baru pindah ke TikTok. Nah, seperti itu. Jadi perjalanan kita itu kurang lebih sudah 15 tahun ya masuk di dalam dunia perdebatan ini. Masya Allah. Allah Cicil KPR dah lunas Ustaz. udah lunas. Masya Allah ya. Izin sedikit Ustadz Sugi, jadi sebelum maju tadi kan masalahnya dia nanya ini Bang Dewa bagaimana dengan proses sunat. Saya rasa nggak ada masalah, itu nanti tinggal koordinasi aja dengan yayasan mungkin ya, Ustadz Sugi ya. Betul. Atau Ya, gimana? Ya, AC betul. 50 PK ini fungsinya untuk apa ini? Dari pihak Ya. Solo udah membantu, cuma Oh, permasalahannya Masya Allah. Amin. Kalau enggak potong sendiri juga boleh lah, nanti dibeliin pisau kan. Oke. Jadi La haula wala quwata illa billah. Gimana Bunda Semangkut? Jangan Kira-kira kalau Alfi jangan perlu gimana dari Bunda? Amerika itu barangkali Pak Palko. Ini ngelek. Komal ngelek ini teman-teman. Iya, Komalnya udah ngelek semangkut ngelek ya. Jadi saya Bang Zuma itu tidak pernah menyangka bahwa apa yang dahulu tes suara ada ya? Aman, Betul, Ustaz. bagus. Aman ya. betul. Dahulu kita lakukan secara mandiri ya kan. Itu nggak menyangka kalau sampai sebesar ini bisa diterima oleh saudara-saudaraku sekalian ya. Boro-boro dulu kita itu punya fan, istri aja jadi musuh. Masya Jadi kadang gini ya Pak De ya, orang itu melihat hasilnya, tidak melihat perjuangannya seperti apa. Ada yang sering netizen yang baru merocot kemarin sore itu kan, ini Sugi sama Sugi ini ngintil aja sama Bang Juma katanya. Saya dari sejak zaman apa ya, kamu belum lahir kurasa ya.
Sejak zaman Facebook, di mana ada Bang Juma ada saya. Begitu pindah ke WA ada Bang Juma ada saya. Di Zoom begitu juga. Kamu kan baru lahir kemarin sore, mana ngerti perjuangan kita. Saya kadang tertawa, ya Allah, ini orang-orang baru merocot kemarin sore aja udah buat amat gitu. Allahu Akbar. Bang Muhammad, noise bang, masuk suara semua di sekitar. Silahkan mungkin guru-guru Betul, ya. Kak Sugi, betul. Silakan Bunda, silakan. Mohon Agnun, tepat sekali yang disampaikan Sugi. Jadi cuman tadi ada yang lupa, barangkali sebelum di WhatsApp tuh Facebook dulu ya. Iya, Facebook dulu. Kalau ya. Betul, Bunda dulu Bunda. sebelum ke WhatsApp itu Google Meet dulu. Kalau dulu ya zaman kuno ya, Google Meet dulu. Dan bedanya sebelum tuan-tuan itu mungkin tujuan berdakwah, kami menghadapi di lapangan sebagai ustazah dari tahun 1985. Masya Allah. Naik turun podium masjid-masjid musalla. Ya sampai menjadi target dari waktu itu Pangkop Kamtib Jenderal Sudomo. Tapi kalau Allah berkehendak, ini Abang Dewa masih hidupnya aku ini sampai pula di Amerika. Malah ternyata Pak Jenderal itu akhirnya jadi mu'alaf, jadi muslim beberapa tahun menjelang kematiannya. Subhanallah. Jadi jangan coba-coba Anda ini, teman-teman Oten, jangan coba-coba untuk, ya maaf ya, menjadikan para penyebar Al-Quran sebagai sasaran tembak Anda. Nanti pelurunya nyasar kembali ke Anda. Terbukti Bapak Jenderal Sudomo. Saya cuma berdoa, ya Allah, berikan petunjuk, ya Allah. Berikan ia petunjuk. Nyatanya tidak, tapi anak murid kami, anak didik kami ditangkap oleh kepolisian, diinterogasi. Saya tidak bisa ditangkap. Tidak ada jalan tertangkap saya. Tak pernah merugikan negara. Saya ulang, tidak pernah merugikan negara. Apalagi mengkorupsi, apalagi mengganggu suatu institusi resmi negara, lembaga resmi negara. Wih, tidak pernah. Bahkan menjadi instruktur nasional di sana, di sini, menjadi duta baca, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, lalu membangkitkan gairah patriotisme, perjuangan melalui peranan sebagai choir terakhir dengan jabatan sebagai Direktur Kedutaan Republik Indonesia di terbesar KBRI di Washington DC. Dari situ saya berdakwah. Oh, dihambat dakwah di podium, nggak usah takut. Dakwah di bidang lain. Dan ketika media sosial sekarang begitu marak, tak perlu saya ke podium, tak berdakwah lalu terus. Saya katakan, ada Zuma ini orang santun, orang Putus-putus suaranya Bunda. kalau saya datang ke tempat beliau, oh ya, kalau saya datang ke komandan beliau, langsung, ada Bunda Semangkut. Ayo teman-teman tahan semua. Kita dengarkan materi pembekalan dari Bunda Semangkut. Bukankah demikian Abang Da Sugi Kristologi? Begitu Ya, Bang betul, Zuma itu. Kalau ada orang memfitnah sana sini siapa? sana sini. Bunda. Iya. Saya akan bela, luruskan. Persoalan manusia punya kelemahan, semua kita punya. Tapi jangan ukhuwah Islamiyah dikorbankan. Jangan jasa orang dilupakan. Bagaimanapun, beliau itu dikaruniai oleh Allah retorika yang rancak. Sebagai anak muda, dibekali oleh Allah. Loh, Abang Da Sugi Kristologi, dulu kami panggil beliau ini Bible berjalan. Begitu panggilan beliau ini. Kehormatan diberikan kepada beliau. Dipanggillah beliau Bible berjalan. Karena pada saat beliau menghadapi oten-oten yang menghina Al-Quran,
beliau akan hadapi dengan gaya khasnya beliau. Dan kekhasannya Bang Zuma diberikan pula oleh Allah. Kita tunggu beliau karena kita menjaga kehormatan ummah dan ukhuwah Islamiyah. Itu mendatangkan barakah. Seperti kata Pamanda dokter tadi. Kalau saya cuma veteran dakwah, mubalighah, ustazah tua, tapi tidak mau ikut ketinggalan dari Bang Sugi Kristologi. Kalau lagi sakit berhenti, nggak masuk ke TikTok berbulan-bulan. Dan sekarang dalam program ini loh Kang Sugi Kristologi dan teman-teman, pembelian gereja terlantar. Cakep apa cakep banget nih teman-teman. Monggo kembali kepada bukan cuma kembali ke Kristen, host. gereja, bukan cuma orangnya yang kita mualafkan ya. Sama Gerejanya pun kita pendetanya. mualafkan. Sama pendeta-pendetanya, Ustadz Sugi, Bunda, sama pendetanya. Kalau bahasa sininya tuh Bun, rancak bana. Rancak banyak. Betul. Izin untuk Gunakan teman-teman di gagah bawah ya, beriman. dikencangkan lagi ya, tap-tap ya. Tap-tapnya kencang lagi teman-teman. Ini kalau bisa 500 ya, 500k manis ini. Kencangkan lagi, goyang ya. Bandara. Iya, jadi beliau begini ya, guru-guru. Beliau barusan ada telepon dari anaknya dan beliau ingin sedikit-sedikit mungkin ya mengasih pengajaran kepada anaknya karena memang anaknya yang pertama udah dewasa. Jadi saya paham posisi Abang Dewa gitu kan. Memang di Islam itu Bang Dewa seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu harus mempunyai siasat, cara. Ketika Rasulullah berdakwah itu melihat situasi dan kondisi. Ketika tidak memungkinkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan karena banyak resiko, banyak madarat, maka Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketika memang situasi dan kondisinya sudah memungkinkan secara terang-terangan, maka nanti ada waktunya, ada saatnya. Bang Dewa ini bersaksi Fashhadu bi anna muslimun. Silahkan gimana Bang Dewa? Itu kan anak saya kan ditahan tuh Bang. Jadi itu gimana tuh Bang ya? Yang Anak paling Bang- kecil itu Oh, anak Bang Dewa, maksudnya ditahanan gimana maksudnya? sama istri saya. Tadi malam kan udah berembuk. Saya nggak mau dia Cuma kayak kemarin lagi. udah Alfi angkat ya. Bang Zuma udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, silakan dilanjutkan. Burunda Akhi Zuma. Ya, Iya. silakan. Iya, Itu dirasani Bunda Semangkut, di atasnya tuh ada Bunda Semangkut tuh. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Assalamualaikum. Allah, saya Bun. bilang gini tadi adindaku sayang. Adinda Al-Mukarram adindaku. Saya bilang, Allahu Akbar. saya bilang, kalian belum tahu. Ini Bang Zuma itu orangnya berakhlak sekali. Tahu cara menghormat dan tahu pula cara menggertak. Tahu cara berdiam, tahu pula Allahu Akbar. cara berteriak. Jadi kalau saya datang ke komalnya beliau, tahu nggak yang beliau lakukan? Yang teman-teman semua akhi semua diam dulu, yuk tahan diri. Kita mau dengar pembekalan dari Bunda Semangkut, ustazah kita. Itu yang dibilangnya teman-teman. Masya Ini Allah. orang sangat menghargai guru ini orang teman-teman. Ya, Masya Allah, jendul, Masya Allah, Bundaku izin sebentar ya, mungkin bisa nanti dilanjutkan berbincang-bincangnya Bangga. Afwan, Siap, siap. biar proses Ya, Bun. proses bersahadatnya Kita simak biar dulu, Bunda. lebih dipercepat ya. Tapi sebelum proses bersahadat, Siap, siap. barangkali Gurunda ada yang mau disampaikan dulu atau dipertanyakan kepada Bang Dewa namanya ini, Gurunda. Silahkan, Fadol Gurunda. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Dewa. Waalaikumsalam Bang. Sebelumnya dari sekte mana ini? Agama apa? Protestan. Protestan ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang memilih Islam gitu. Saya ada sahabat kemarin orang Malaysia Bang. Memang dalam 3 bulan ini saya udah 3 bulan belakangan ini memang udah nggak pernah lagi menjalani ibadah gereja.
Kalau diceritakan panjang ceritanya. Iya. Jadi ketentuannya gimana masa bilangnya? Sampai ditinggal istrinya, Bunda. Ditinggal istrinya, anaknya yang paling kecil ditahan oleh istrinya. Kemauan dia itu anak-anaknya itu diurus oleh beliau sehingga bisa diajari keislaman. Tapi sayang, anak yang paling kecil diambil oleh istri dan mertuanya. Seperti itu, Bunda. Masya Allah. Jadi yang butuh pengorbanan. Setiap kali teman-teman Kristen atau non-Muslim berpindah ke Islam itu pasti ada yang jadi korban. Entah pekerjaan, ekonomi, harta warisan, ya termasuk anak dan juga istri. Yang saya takutkan Bunda itu anak saya itu takut diulang lagi perobatan yang kemarin itu yang saya takutkan. Itu aja sih. Iya. Ya kita doakan aja lah. Nanti ada upaya-upaya kemudian untuk diambil sebagai langkah bagaimana caranya memperjuangkan anak ini, utamanya akidahnya. Gitu ya, Bang ya. Kalau identitasnya sudah diserahkan ke tim kita. Nanti saya serahkan ke apa? Oke. Bagaimana Akhi Sugi? Apa berusaha ada bagaimana? Ya alhamdulillah beliau ini sudah bisa open camp. Syarat pertama sudah bisa dipenuhi. Yang penting open camp dulu, nanti untuk urusan data menyusul begitu Akhi. Oh siap. Insya Allah. Ya silakan mungkin open camp sebelum kita syahadat. Silakan Bang Dewa, silakan. Tolong di tap-tap teman-teman ya, di tap-tap lagi, kencangkan tap-tapnya teman-teman. Iya. Ini posisi di mana, Bang? Di rumah, Bang. Maksud saya di provinsi Batam, Bang. Oh, di Batam. Iya. Kalimantan Timur ya. Iya, betul. Bukan, Bang. Sumatera. Sumatera Selatan. Lanjut Akhi. Oke. Baik, kita langsung prosesi syahadat ya. Teman-teman sekalian. Disaksikan oleh kurang lebih 600 orang. Kita syahadat. Nanti didoakan sama Ustadz kita diberikan wejangan. Ya, simbol tauhidnya satu jari yang kanan nunjuk ke langit sebagai simbol agama samawi, tauhid. Silakan angkat Bang tangannya, Dewa. Bang. Gini, iya. Ya, ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Pairing. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kita ulang sekali lagi ya. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman sekalian,
kita telah menyaksikan saudara kita ini telah bersyahadat, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai utusan Allah. Nah, kita ingin kemudian beliau mempersaksikan di depan khalayak banyak bahwasanya sembahan beliau yang kemarin itu hanyalah utusan Allah. Mohon diikuti saya, Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah utusan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sah. Ya, ini iman beliau, kita nggak boleh ganggu gugat. Yang tadinya dianggapnya Tuhan, sekarang dianggapnya hanya utusan, hanya ciptaan Tuhan. Tak ada yang bisa mengganggu gugat itu, ya. Sebagaimana dia telah mengakui Allah adalah Tuhan satu-satunya dan Yesus baginya bukanlah Tuhan. Seperti juga orang di luar Islam, mereka tidak mengakui Allah itu adalah Tuhan dan mereka mengakui sembahan mereka adalah Tuhan. Ya, sama seperti itu. Saya kira selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Sugi atau yang lain yang ingin mendoakan. Silakan. Buya, didoakan Buya. Fadol yang lebih sepuh, fadol. Masya Allah, ini dapat tugas berat nih. Karena ada orang yang lebih berilmu di sini sebenarnya, ya kan. Tapi Masya Allah, ini amanah. Siap kita doakan bersama, ya. Saudaraku sekalian, Masya Allah, kita di pagi ini mendapat keberkahan dari Allah, yaitu berupa kesempatan yang diberikan kepada kita untuk menjadi saksi syahadatnya saudara kita. Ini suatu keberkahan yang tiada tara bagi kita semua. Ya, masih dipilih Allah untuk menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang soleh, ya, terus peduli dengan agamanya Allah SWT. Untuk itu, saudaraku sekalian, mari kita doa bersama. Semoga apa yang kita munajatkan lalu diaminkan oleh saudara kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, insya Allah akan dikabulkan Allah SWT. Karena orang yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dia kembali fitrah, bersih segala dosanya, ya, dosa-dosa yang lalu, dosa-dosa kekafiran Allah ampuni. Kemudian amal baiknya di waktu dia masih kafir tetap Allah hitung. Maka doa orang yang seperti ini insya Allah tanpa hijab. Mohon diaminkan ya Bang Dewa, karena amin Anda itu akan diijabah oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadaru'ana wa khusyu'ana wa tabudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ingdal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazati minan nar wa angsilhu ingdal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau telah memberi izin kepada kami semuanya untuk menjadi saksi atas syahadatnya saudara kami di pagi hari ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan ya Allah. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, yang menguasai hati kami, tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Tetapkanlah iman di dada saudara kami yang baru saja
mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, mengakui Engkau sebagai Tuhannya, mengakui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Mu yang mulia ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa peduli dengan agama-Mu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami selalu menyampaikan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perbuatan maksiat ya Allah, dari perkataan-perkataan yang tidak berguna ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, matikanlah kami semua dalam keadaan muslim ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi petunjuk, berilah petunjuk kepada saudara-saudara Bang Dewa ya Allah. Berilah hidayah kepada mereka ya Allah, sehingga mereka turut Bang Dewa menyembah kepadamu satu-satunya Tuhan yang benar ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku memohon pertolongan dan hanya kepadamu aku meminta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah mengaminkan doa kita di hari ini. Semoga apa yang kita munajatkan, yang kita kehendaki dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Monggo. Masya Allah ya guru-guru semua, alhamdulillah ikhwan fillah. Barusan kita menjadi saksi bersyahadatnya Bang Dewa seperti yang barusan disampaikan oleh Ustaz Sugi. Doa-doa yang kita dengarkan dari beliau dan diaminkan oleh Bang Dewa, mudah-mudahan semua doanya ada dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala dan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mampu mempertahankan keimanan dan keislaman kita sampai kita meninggal, sehingga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah saudara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke guru-guru yang lain, sedikit dari saya, terutama ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk saudara kami yang baru, saudara seiman, yaitu Abang Dewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bihaqikatil murad. Beritakan kabar gembira, wabasyiril ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal salih, menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan makhluk Allah, dengan manusia, bahkan dengan binatang. Maka layak bagi mereka annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah sudah mempersiapkan bagi orang tersebut yaitu surga, tempat kenikmatan yang tidak bisa kita bayangkan. Dan barusan saudaraku Bang Dewa telah berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat
diyakini oleh hati bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diucapkan oleh lisan, bahkan nanti Bang Dewa ke depannya harus merealisasikan iman itu dengan perbuatan, dengan cara melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah definisi daripada takwa, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, orang yang paling Allah muliakan itu bukan orang yang kaya raya, bukan kiai, bukan ustadz, bukan pula pejabat, tetapi orang yang Allah muliakan itu adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun orangnya, apapun profesinya, ketika dia mampu bertakwa, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling Allah muliakan, maka layak baginya surga. Yang terakhir dari saya, seperti yang baginda Rasul sabdakan di dalam hadisnya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah 2 kalimat syahadat. Sehingga lafaz la ilaha illallah itu mempunyai beberapa nama. Bisa disebut kalimatun najat, kalimat yang menyelamatkan. Maka layak untuk Bang Dewa sekarang sudah mempunyai kunci surga, dan kunci tersebut harus dijaga sampai kita meninggal. Sehingga pesan Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meninggal terkecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Jadi kami semua, termasuk Bang Dewa yang baru menjadi seorang muslim, harus selalu berusaha menjaga keimanan kita, menjaga keislaman kita sampai kita meninggal. Nah, cara menjaga keimanan dan keislaman itu dengan sebuah keilmuan. Maka di dalam Islam Rasulullah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari mulai lahir sampai meninggal. Tidak ada kata terlambat, saudaraku, dalam mencari ilmu. Jadi meskipun mungkin Bang Dewa sekarang sudah berusia, sudah menginjak usia dewasa, bahkan menginjak usia tua mungkin, maka tidak ada kata terlambat. Terus belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada kata gengsi di Islam. Maka oleh karena itu kita sama-sama di komal-komal, di dunia online ataupun di dunia offline, janganlah kita berhenti yang namanya tolabul ilmi. Karena mencari ilmu itu bukan sampai sukses, bukan sampai jadi kiai, bukan sampai jadi pejabat, bukan sampai jadi dokter atau profesor, tapi mencari ilmu itu sampai meninggal. Mungkin itu saja dari saya, Abang Daku, Bang Dewa, saudaraku. Mungkin dari guru-guru yang lain silahkan yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu kepada Bang Dewa, silahkan tafadhol. Wallahu a'lam. Buya, sekalian Buya ingatkan mandi besar untuk Bang Dewanya Buya. Itu bagian Ustaz Zugi, silakan Tad, bagi-bagi tugas atau sama siapa saja, atau Bang sama Abuya, atau sama Bunda. Bang Abuya. Iya, Bang Dewa. Saya kan mau kerja ini Bang. Nah, kalau bisa kalian ajarin nanti saya Bang Abuya ya. Iya, aman Bang Dewa. Nanti tinggal WA saja ya. Kalau ada kesulitan apa, nanti tinggal WA saya atau video call dan lain sebagainya. Begitu ya Bang Dewa. Tapi sebelumnya mungkin Bang Dewa masih ada waktu barangkali 10 menit atau ada berapa menit lagi sebelum Bang Dewa bekerja barangkali. Ini saudara-saudara muslim barangkali ada yang mau disampaikan. Silahkan Bang Dewa, ada waktu kira-kira berapa menit lagi? Minta didoakan aja semua segala untuk kedepannya berjalan dengan lancar, itu aja. Izin sedikit. Jadi begini Bang Suma, Ustadz Sugi, kan beliau ini anaknya lagi sakit ya. Terus kemudian waktu sakit itu ada arahan dari gereja gitu. Jadi katanya disuruh minum darah gitu, minum darah ayam apa gimana. Nah ternyata setelah dikasih minum darah itu makin parah gitu loh. Nah sekarang ini anaknya lagi di istrinya. Mudah-mudahan nggak sampai dikasih minum lagi. Katanya sampai 5 kali ya Pak ini Bang Dewa ya. Ya baru 3 kali. Baru 3 kali. Gitu, anak makin parah. Ini yang saya mau tanya nih Bang Suma, kok ada seperti ini minum darah gitu, itu apa itu seperti nggak ada darah ayam, nggak ada itu sebenarnya, bukan darah ayam itu Pak Palopo, darah penguin itu kayaknya.
darah ayam Nggak segar. ada. Darah ayam segar gitu. Dikasih minumnya. Itu bukan ajaran itu ya, maaf saya bukan membela, tapi itu bukan ajaran agama Kristen juga. Itu bukan ajaran Kristen itu. Bukan. Dan begini Iwan Billah ya, minta doanya dari semuanya. Bunda putus-putus bundaku, merah sinyalnya bundaku. Karena ketika bunda berbicara mungkin sayang gitu, tidak kedengaran oleh kami. Begitu bundaku ya. Jadi Iwan Billah bantu doakan anaknya beliau itu sakit parah. Ya sakit parah. Cuman sayangnya ketika beliau ingin mengurus anaknya yang paling kecil, ternyata anaknya ditahan oleh istrinya. Karena beliau itu ingin pisah dengan istrinya, karena memang ya beliau menerima kebenaran Islam dan mertuanya pun benci sama beliau. Tapi anak yang paling gede bersama dengan beliau, anak yang paling gede. Dan beberapa hari ke belakang beliau bertanya kepada saya, Abu ya, biaya sunat itu mahal enggak? Saya agak ini ya ketawa gitu, dalam artian Pak Dewa ini memang sudah benar-benar niat ingin masuk Muslim dan teguh hatinya dengan penuh keyakinan. Memang ada beberapa kekurangan mungkin dalam urusan duniawi, sehingga ketika di Islam harus bersunat, beliau bertanya apakah biaya sunat mahal kepada saya. Dan kata saya, ketika Anda sudah menjadi seorang Muslim, maka yakinlah Allah akan memberikan rezeki yang halal, barokah, manfaat dari manapun itu jalannya, itu urusan Allah. Nah, karena orang-orang Muslim hatinya sangat lembut, sehingga apa? Sehingga ketika melihat saudaranya itu sangat peduli, apalagi kepada seorang mu'allaf. Mungkin seperti itu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau mau disunat dan lain sebagainya, mungkin hubungi saja Bang Glenn. Silakan Bang Glenn. Saya Ustaz. silakan. Bunda baru tahu ternyata Bang Glenn itu bagian dunia persunatan. Bukan. Jadi gini Bang ya. Pengalaman. Yang penting Anda urus dulu, kirim KTP Anda beserta tanda tangan, nanti urusan sunat akan diurus oleh API, oleh yayasan. Aman. Posisinya di mana Bang Dewa ini, di mana tinggalnya? Di Batam. Oke. Ingat Bang ya. Batam Bang. Ya, gini Bang Dewa, jangankan dalam Islam, di dalam Kristen aja, di Imamat 7 ayat 26-27 itu darah dilarang diminum haram. Jadi kalau bisa tolong itu jangan karena darah ayam apalagi darah mentah itu banyak mengandung penyakit virus. Iya, apalagi ayam. Disedot di dokter jam 4 pagi. Jam 4 pagi dia pingsan. Habis kejang-kejang dia pingsan. Iya, jangan. Dokter juga melarang udah. Cuma sekarang posisi anak saya itu sama istri saya. Iya, nggak boleh itu. Karena ayam itu kan hidup sama penyakit kalau kita orang Jawa bilang tetelo itu. Jadi emang penyakit kejang-kejang. Ayam itu kan kejang-kejang. Nah, kita takut darah mentah ya, bukan dari segi diharamkan saja, dari segi kesehatan itu tidak baik. Iya, tekniknya dia disembelih itu pas dipotong lehernya itu langsung ditampung di mulut anak saya, itu gitu dia. Waduh. Astagfirullahaladzim. Dia pikir Jangan. Jangan. pikir darah Yesus kali. Tapi Tidak ada dokter kok seperti itu ya? Sama dokter dilarang kok. Yang menyarankan kalau orang gereja. Dokter memang ngelarang jangan diteruskan kata dokter, karena dia penyedotan kemarin itu kalau tak bisa disedot kemarin, dia pengumpalannya di leher, darah itu pengumpalannya. Jadi kalau tak bisa disedot dioperasi, syukur bisa disedot. Nah, gitu Pak. Iya, janganlah. Kalau bisa kalau memang ada masih dipaksakan itu seperti itu, laporkan polisi saja, karena itu ada unsur pidananya juga, bisa dilaporkan itu kalau dipaksakan seperti itu. Ya, saya udah bilang kemarin kalau terjadi apa-apa saya akan tindak lanjutin, itu aja Pak. Iya, masalahnya jangan tunggu terjadi apa-apa Pak. Kalau bisa sebelum terjadi apa-apa sudah tindak lanjuti. Mungkin ada orang Batam di sini yang bisa bantu Pak Dewa. Tolong yang bisa membantu Pak Dewa di daerah Batam untuk membantu, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu lebih parah lagi ke depannya.
Bukan ini karena kalau udah pingsan, udah kejang-kejang kan kemarin Pak Dewa ya. Ya, saya mau kerja juga. Saya mau izin pamit. Ya, soalnya Nanti coba nanti Mbak Dewa Ya, nanti sebelum Bang Dewa pamit, nomornya. Abang Dewa. Ya, nanti setelah saya Sebelum pulang Abang Dewa kerja, nanti pamit. izin Bu, saya setelah pulang kerja nanti saya DM-nya, saya WA Bang Abuya ya, Bang Abuya, Abang Da. Ya, Bang Dewa, sebentar saja. Sebaiknya Abang segera mandi secepat mungkin dan berangkat bekerja karena kan baru saja kita melaksanakan syahadat. Ya Bu, iya. Jadi jangan ditunda-tunda. Segera mandi aja, niatnya mandi besar, mandi taubat gitu Abang. Lalu Abang berwudu dulu sebelum Abang masuk ke kamar mandi, berwudu. Kemudian Abang mandi seperti biasa, niatnya biasa saja. Tapi niat itulah yang akan membuat hidup Abang berbeda setelah bersyahadat disaksikan ratusan orang. Saya mandi dulu ya Bu, baru berangkat kerja ya, soalnya saya udah terlambat. Iya, jangan lupa niatnya Abang Da ya. Jangan lupa niatnya. Ya. Bang Abuya, WA kan saya niatnya Bang Abuya ya. Iya, paman. Abang Daku siap-siap ya. Saya pamit dulu Ya, ya. selalu hati-hati ya Bang Dewa ya, hati-hati ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waduh, memang besar sekali lah persoalan umat kita ini ya.